warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu pada mata kuliah Biokimia Farmasi dan hari ini saya membahas tentang oksidasi biologis. Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa mengikuti materi pada hari ini dengan baik. Dan jangan lupa juga nanti kalian bisa membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan materi terkait dengan oksidasi biologis. Baik. Saya langsung masuk ke slide yang pertama, yaitu terkait dengan biokimia itu sendiri. Biokimia apabila dikaitkan dengan bidang kesehatan itu sangat erat sekali kaitannya, sehingga kalian juga harus memahami bahwa ada keterkaitan yang begitu erat antara biokimia dengan bidang kesehatan, terutama bidang medis. Yang pertama terkait dengan asam nukleat. Tentunya beberapa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit genetik itu pasti berkaitan dengan asam nukleat. Dan biasanya apabila pada asam nukleat itu bermasalah, maka akan timbul penyakit-penyakit genetik yang sifatnya akibat dari adanya mutasi dari genetik seseorang. Dan tentunya asam nukleat juga merupakan dari senyawa-senyawa biokimia yang ada di tubuh manusia. Selanjutnya terkait dengan protein, apabila protein bermasalah maka di dalam tubuh pun akan timbul suatu masalah yang besar, misalnya anemia bulan sabit atau sickle cell anemia. Dan ini biasanya menimbulkan masalah pada pembentukan sel darah merah ya yang ada di pembuluh darah tentunya. Dan kita tahu bersama bahwa yang namanya sel darah merah itu termasuk bagian dari protein. Selanjutnya yaitu lipid. Kita ketahui bahwa apabila terjadi permasalahan pada senyawa-senyawa lipid yang ada di dalam tubuh manusia, ini bisa menimbulkan suatu permasalahan. Misalnya ketika ada suatu penyumbatan pada pembuluh darah akibat dari adanya gumpalan-gumpalan lipid yang ada di dalam tubuh, maka itu dapat menyebabkan aterosklerosis. Dan apabila gumpalan-gumpalan itu terdapat di daerah pembuluh darah otak, maka itu nanti akibatnya bisa jadi stroke ya. Dan apabila gumpalan tersebut nanti berada pada daerah pembuluh darah jantung, maka nanti akhirnya bisa menyebabkan penyakit jantung koroner atau biasanya nyeri pada jantung, bahkan bisa menimbulkan kematian mendadak. Sedangkan apabila yang bermasalah adalah pada senyawa-senyawa golongan karbohidrat, tentunya nanti yang bermasalah adalah biasanya terkait dengan penyakit diabetes ya. Karena diabetes sendiri biasanya bisa diakibatkan oleh reseptor dari insulin yang sudah tidak sensitif lagi, sehingga bisa menimbulkan masalah. Ketika reseptor tersebut sudah tidak sensitif, maka apabila ada senyawa-senyawa gula atau glukosa yang termasuk golongan karbohidrat, maka dia tidak akan merespon senyawa tersebut dan akhirnya sel akan kekurangan energi. Dan itu biasanya menyebabkan pasien yang mengalami diabetes itu biasanya dia lemes ya, tidak seperti biasanya. Dan karena gula tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel, maka akhirnya dia banyak di darah. Ketika banyak di darah, makanya ketika dideteksi maka di darahnya itu cukup tinggi ya gulanya, begitu. Jadi sebenarnya ilmu biokimia ini akan sangat terpakai di bidang medis ya, baik itu ilmu farmasi, kedokteran, apalagi itu di bidang terkait dengan biologi ya. Di farmasi sendiri biasanya senyawa-senyawa yang dikonsumsi itu, misalnya senyawa obat, itu biasanya akan mempengaruhi metabolisme ataupun kerja dari tubuh kita. Dan ini tentunya berkaitan dengan biokimia ya. Ketika kita bicara biokimia, maka kita pahami bahwa itu adalah senyawa kimia yang biasanya memang ada di dalam tubuh kita, baik dia dikonsumsi dari luar ataupun memang dia memang sudah ada di dalam tubuh kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Kita pahami bahwa biokimia sendiri ini berkaitan dengan biomedis ya. Ketika di dalam tubuh kita, misalnya kita bernafas ya, penggunaan utama oksigen biasanya ini untuk respirasi. Dan proses pernapasan tersebut itu biasanya berkaitan dengan senyawa-senyawa
oksigen, karbon dioksida misalnya, itu juga biasanya sangat terkait dengan bidang biokimia ya. Selanjutnya juga ada molekul-molekul oksigen bisa sebagian besar juga berpengaruh di dalam enzim oksigenase yang biasanya ada di hati atau di hepar seseorang yang berkaitan dengan sistem sitokrom P450. Selanjutnya obat-obat masuk juga polutan ya atau hasil dari polusi, termasuk juga karsinogenik yang sifatnya kimiawi, biasanya itu juga dimetabolisme oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Oksigen juga ini sangat berkaitan erat dengan pasien-pasien dengan gangguan respirasi atau gangguan pernapasan dan gangguan sirkulasi. Jadi seperti itu. Jadi sangat erat sekali kaitannya bidang biokimia. Kita masuk ke slide selanjutnya bahwa kalau kita ketahui bahwa komposisi elemen yang ada di tubuh manusia itu terdiri dari senyawa-senyawa, diantaranya ada karbon, ada oksigen, hidrogen, nitrogen, ya, kalsium, fosfat, itu sangat banyak sekali. Tetapi yang paling banyak memang adalah senyawa karbon, ya. Dan biasanya selanjutnya diikuti oleh senyawa oksigen karena memang biasanya oksigen ini selalu kita asup ya setiap detik bahkan. Jadi seperti itu. Kalau terkait dengan elemen-elemen lain, misalnya sulfur, sodium, klorida, dan sebagainya, itu memang berada dalam jumlah yang sangat kecil di tubuh manusia, seperti itu. Selanjutnya juga kalau kita melihat komposisi kimia dari tubuh kita, itu terdiri atas protein, lipid, karbohidrat, dan air tentunya, serta mineral-mineral yang tadi sudah disebutkan di awal memang. Dan mungkin kita agak bingung ya, kenapa protein ini bisa berada dalam jumlah yang sangat besar. Padahal setiap hari yang kita konsumsi paling banyak itu adalah karbohidrat. Ya, seperti kita tahu bahwa karbohidrat ini adalah bahan bakar ya. Jadi ketika dia dikonsumsi dalam jumlah besar, maka dia akan digunakan dalam jumlah besar. Sehingga dia juga akan hilang begitu cepat ya. Sedangkan protein itu dia kita konsumsi dalam jumlah kecil, tetapi biasanya dia disimpan di dalam tubuh ya. Makanya kalau kalian ketahui pada bayi biasanya itu dia akan mengkonsumsi banyak susu ya, sehingga pertumbuhannya cepat ya. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk lipid sendiri berada di posisi kedua paling banyak di tubuh kita. Untuk komponen-komponen yang sifatnya polimer ya atau komponen besar itu biasanya memang dia ikut di dalam membentuk tubuh kita juga ya, meskipun pembentuk utama dari tubuh kita adalah protein ya, seperti itu. Dan berikutnya adalah memang kalau kita berbicara senyawa yang paling banyak berpengaruh di tubuh kita itu sebenarnya adalah air ya, karena biasanya air itu mengandung lebih dari separuh berat badan yang ada di tubuh kita. Tetapi memang ketika kita kekurangan air ini menjadi sangat berbahaya sekali ya, terutama untuk anak di bawah usia 5 tahun karena penyebab kematian pada anak di bawah usia 5 tahun biasanya yang paling berbahaya adalah dehidrasi yang disebabkan oleh penyakit diare karena banyaknya kekurangan cairan di dalam tubuh mereka, seperti itu. Sisanya adalah mineral ya, seperti kalsium, zat besi ya, kalium dan sebagainya. Itu juga banyak di tubuh kita. Tetapi memang yang paling banyak yang pertama adalah air, sedangkan komponen-komponen biokimia biasanya protein yang pertama, lipid dan karbohidrat ya, seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya terkait dengan oksidasi biologi ya. Ketika kita memahami ada istilah oksidasi, ada istilah biologi. Tentunya oksidasi ini berarti ada keterlibatan dari suatu oksigen di dalam tubuh ya. Sedangkan biologis kan berarti tubuh ya atau kehidupan ya. Jadi dia biasanya akan terlibat di dalam tubuh kita. Maka kalau didefinisikan adalah reaksi suatu zat yang berkaitan dengan molekul oksigen biasanya dan terjadi di dalam tubuh makhluk hidup ya. Dan kalau kita bedah sedikit lagi bahwa kalau kita bicara oksidasi itu adalah berkaitan dengan pengurangan elektron atau ion H+. Sedangkan untuk reduksi adalah penambahan elektron. Jadi seperti itu. Ya, dan apa sih fungsi dari oksidasi biologis tersebut? Tentunya fungsinya adalah untuk menghasilkan suatu energi. Ya, jadi ada namanya proses di dalam tubuh kita, ibaratnya sebuah mesin, maka ketika mesin itu bekerja, maka yang dihasilkannya adalah energi atau biasanya disebut sebagai
ATP ya. Jadi seperti itu. Jadi oksidasi biologis adalah proses di dalam tubuh yang melibatkan oksigen yang fungsinya untuk menghasilkan suatu energi. Kalau kita melihat oksidasi biologis, kita pasti pernah atau sering mendengar terkait dengan metabolisme. Kalau kita bicara metabolisme, berarti ini adalah suatu proses reaksi kimia di dalam tubuh yang melibatkan banyak enzim. Dan metabolisme sendiri itu biasanya terbagi atas dua. Yang pertama yaitu katabolisme, yang kedua adalah anabolisme ya. Dan ketika suatu metabolisme ini biasanya akan melibatkan banyak enzim ya. Jadi kalau kita bicara metabolisme pasti kita paham ada namanya anabolisme dan ada katabolisme ya. Dan biasanya memang enzim yang terlibat itu sangat banyak sekali, dan kita perlu pahami bahwa enzim juga termasuk dalam golongan protein ya. Baik, untuk anabolisme itu sendiri, anabolisme ini dapat diartikan sebagai sintesis atau pembentukan. Jadi anabolisme merupakan suatu proses atau reaksi kimia pembentukan suatu senyawa sederhana dalam tubuh yang digunakan untuk kepentingan tubuh. Jadi ketika suatu proses reaksi kimia itu menghasilkan senyawa baru yang biasanya lebih kompleks dibandingkan senyawa awal, maka itu disebut sebagai anabolisme ya. Dan contohnya misalnya perubahan suatu asam lemak menjadi lemak. Lemak ini biasanya disebut sebagai trigliserida ya, tetapi kita umumnya menyebut sebagai lemak ya. Sebenarnya yang betul adalah trigliserida. Jadi ketika asam lemak yang kita konsumsi itu disimpan di tubuh kita menjadi trigliserida atau menjadi lemak ya, maka akhirnya itu disebut sebagai proses anabolisme ya. Jadi dari proses senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sedangkan contoh selanjutnya adalah perubahan glukosa menjadi glikogen. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya glukosa itu biasanya kita dapat dari karbohidrat yang kita konsumsi, kemudian dipecah di pencernaan lalu diserap dalam bentuk glukosa. Glukosa itu biasanya apabila tidak digunakan maka dia akan disimpan di tubuh kita, dan bentuk simpanannya adalah berupa glikogen. Simpanan utama biasanya adalah di hepar, selanjutnya baru disimpan di bagian otot. Tetapi apabila semua sudah penuh maka glukosa akan dirubah menjadi lipid. Makanya kata orang kalau misalnya banyak makan nasi maka itu bisa bikin gemuk. Ya sebetulnya bukan glukosanya secara langsung membuat gemuk, tetapi glukosa yang dirubah menjadi lipid, lalu lipid akan tersimpan di bagian bawah kulit biasanya, dan itu akhirnya menumpuk, dan itulah yang menyebabkan berat badan bisa meningkat. Jangan ada yang tersinggung ya. Oke, saya tersinggung ya. Baik. Oke, proses anabolisme biasanya terjadi di sitoplasma ya, dan sitoplasma ini biasanya cairan yang ada di dalam sel manusia. Oke. Selanjutnya kita masuk ke katabolisme ya. Katabolisme ini biasanya diartikan sebagai pemecahan. Artinya pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kalau kita definisikan berarti itu adalah katabolisme merupakan proses pemecahan molekul yang besar atau molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Apabila yang dilengkapi pastinya itu melibatkan yang namanya proses enzimatik di dalamnya atau keterlibatan dari enzim yang ada di dalam tubuh tersebut. Contohnya misalnya ketika tadi lipid ya sudah ketika tadi lemak ya sudah disimpan di bawah kulit atau di tubuh kita, ketika kita banyak berolahraga maka akhirnya dia dipecah kembali menjadi asam lemak dan gliserol. Maka proses pemecahan tersebut disebut sebagai katabolisme. Dan contohnya biasanya bisa kalian lihat bahwa pemecahan lemak atau trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya juga bisa juga pemecahan dari glikosida, bisa jadi juga pemecahan dari glikogen menjadi glukosa, itu juga bisa. Bisa juga pemecahan dari glukosa menjadi CO2 plus H2O dan energi, itu juga bisa termasuk proses katabolisme. Pada intinya itu proses pemecahan ya. Dan biasanya proses ini terjadi di mitokondria yang biasanya menjadi dapurnya suatu sel tersebut. Artinya di sanalah tempat tubuh kita atau tempat dari senyawa-senyawa tersebut diproses untuk menghasilkan suatu energi. Seperti itu.
Selanjutnya untuk di tubuh kita sendiri biasanya setiap proses yang terjadi itu biasanya untuk menghasilkan suatu energi, dan biasanya senyawa yang dihasilkan adalah berupa ATP atau adenosin trifosfat, atau juga disebut sebagai senyawa yang memiliki energi tinggi atau gugus fosfat berenergi tinggi. Biasanya ini berfungsi untuk sebagai bahan bakar atau untuk penggerak dari suatu gerakan ataupun kerja dari suatu sel, karena apapun yang kita lakukan itu biasanya bersumber dari kerja suatu sel-sel yang kecil yang saling bekerja, akhirnya dia menghasilkan suatu gerak. Meskipun kita diem, ini juga perlu suatu energi ya. Mata berkedip itu juga perlu energi, bernafas itu juga perlu suatu energi, tidur itu juga perlu energi ya, meskipun energi yang diperlukan memang dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Selanjutnya, pada proses oksidasi biologis itu biasanya melibatkan berbagai jenis enzim, dan secara umum memang dibagi menjadi 4 kelompok enzim yang biasanya terlibat di dalam proses oksidasi biologis. Tentunya kalau kita dihitung enzimnya ya sangat banyak sekali ya, tetapi ini dibagi menjadi 4 kelompok besar ya proses tersebut. Yang pertama adalah oksidase, yang kedua adalah dehidrogenase, yang ketiga adalah hidroperoksidase, dan yang keempat adalah oksigenase. Kita akan bahas terkait dengan 4 dari kelompok besar enzim ini ya. Yang pertama adalah oksidase. Oksidase ini biasanya dia mengkatalisis pengeluaran hidrogen dari substrat dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogennya. Jadi namanya mengkatalisis berarti biasanya dia membantu proses pengeluaran hidrogen dari suatu substrat atau dari suatu senyawa hasil reaksi tersebut. Dan produk akhir dari proses oksigenase ini berupa air atau hidrogen peroksidase ya. Selanjutnya juga ada namanya sitokrom oksidase, yang itu di dalamnya ada hemoprotein dalam mioglobin, hemoglobin, dan sitokrom jenis lain. Ini biasanya berkaitan dengan enzim-enzim yang ada di hepar. Berikutnya biasanya oksidase lain, misalnya ada flavin mononukleotida atau FMN biasanya, dan flavin adenin dinukleotida ya, atau FAD. Dan ini biasanya dibentuk dalam tubuh dari vitamin riboflavin ya. Selanjutnya biasanya santin oksidase. Kalau namanya santin oksidase ini biasanya pasti erat kaitannya dengan namanya asam urat. Biasanya dia mengkonversi basa purin menjadi asam urat. Ketika enzim santin dihambat, maka purin tidak akan berubah menjadi asam urat dan purin akan dibuang melalui urin. Jadi kalau pasien itu dia mengalami asam urat, biasanya enzim-enzim santin oksidase ini banyak di dalam tubuhnya, dan itu biasanya mereduksi atau merubah purin menjadi asam urat, dan asam urat biasanya tidak bisa dibuang oleh tubuh kita, maka dia akan mengendap pada bagian sendi-sendi. Makanya biasanya kalau asam urat kan daerah sendi tangan ya, pergelangan atau daerah lutut, atau biasanya daerah pergelangan kaki itu banyak sekali menumpuk yang namanya asam urat ya. Ini biasanya kalau kita bicara purin ini biasa didapat dari yang namanya belinjo atau daun-daunan yang warnanya hijau seperti bayam, termasuk juga dari apa yang namanya jeroan sapi, jeroan ayam, maupun jeroan ikan. Karena biasanya di hewan itu purin ini disimpan di bagian pencernaannya, sehingga kalau dikonsumsi manusia maka itu langsung urinnya itu banyak. Dan kalau pada anak muda mungkin tidak terlalu masalah ya, tetapi ketika pada orang yang sudah usianya lanjut itu biasanya proses metabolisme atau pembuangan purin ini tidak seperti biasanya. Kalian pernah dengar obat namanya allopurinol? Nah, itu biasanya bekerja dengan cara menghambat santin oksidase supaya nanti santin oksidase ini tidak bekerja dengan baik. Karena kalau enzim ini bekerja, maka dia akan merubah basa purin menjadi asam urat. Ya, ini yang jadi masalah bagi manusia. Atau selanjutnya ada yang namanya dehidrogenase. Ini biasanya menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen dan memiliki fungsi utama. Yang pertama, pemindahan hidrogen dari satu substrat ke substrat lain pada reaksi oksigenase maupun reaksi oksidasi pada reaksi oksidasi reduksi yang berpasangan ya.
Dan yang kedua, biasanya dia sebagai komponen dalam rantai respirasi pengangkutan elektron dari substrat ke oksigen. Berikutnya ada yang namanya oksigenase. Ini adalah berhubungan dengan sintesis dan penguraian berbagai tipe-tipe metabolit biasanya. Terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu pengikatan oksigen dengan enzim pada sisi aktif. Yang kedua yaitu reaksi saat oksigen yang terikat direduksi atau dipindahkan ke substrat. Dan di sini biasanya ada namanya deoksigenase dan monooksigenase, tergantung biasanya jumlah oksigen yang terlibat di sana. Enzim monooksigenase sitokrom P450 mikrosom ini penting biasanya untuk hidroksilasi banyak obat ya, atau biasanya proses aktivasi dari obat-obat benspirin, aminopirin, morfin dan fenobarbital ya, jadi seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya enzim hidroperoksidase. Ini biasanya menggunakan hidrogen peroksida atau peroksida organik sebagai substrat atau bahan dari proses tersebut. Dan dua jenis enzim yang terlibat biasanya adalah enzim peroksidase dan enzim katalase ya, dan biasanya fungsinya dia melindungi tubuh terhadap senyawa peroksida yang berbahaya, dan ini biasanya senyawa-senyawa tersebut dapat menghasilkan radikal bebas ya, jadi seperti itu. Dan untuk hidroperoksidase ini juga pada eritrosit itu juga ada ya, misalnya enzim glutathione peroksidase atau GPX. Biasanya dia merupakan antioksidan enzimatis ya, yang dia bisa mengandung selenium sebagai gugus prostetik ya, dan akan menghancurkan senyawa-senyawa yang itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel yang ada di tubuh kita. Selanjutnya saya akan singgung sedikit terkait dengan sumber-sumber dari adenosin trifosfat ya, atau ATP. Di antaranya itu biasanya dia bersumber dari yang pertama proses glikolisis atau proses pemecahan dari suatu gula secara langsung. Yang berikutnya biasanya akibat adanya proses siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan yang ketiga ini terkait dengan fosforilasi oksidatif atau disebut juga sebagai transport elektron. Jadi tiga proses inilah yang berperan menghasilkan suatu ATP. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya biasanya yang pertama itu adalah glukosa ya, dan tiga proses ini merupakan tiga proses utama yang ada di tubuh manusia, yang ketika proses itu berlangsung maka setiap fase-fase itu akan menghasilkan yang namanya ATP. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan, saya akan singgung di materi kali ini terkait dengan reaktif oksigen spesies atau yang disebut sebagai ROS ya. Jadi yang namanya ROS ini adalah suatu spesies dari oksigen yang dia sifatnya sangat reaktif. Harusnya oksigen ini kan sifatnya tidak reaktif ya, dia malah membantu proses metabolisme atau proses yang ada di dalam tubuh sebagai substrat atau sebagai bahan baku utama ya, bersama dengan glukosa. Tetapi ada kalanya yang namanya oksigen ini biasanya malah ada, kalau kita bicara ada oksigen baik, ada oksigen jahat ya. Jadi ROS ini masuk dalam oksigen yang jahat ya bagi tubuh manusia. Jadi kalau saya bicara sedikit bahwa namanya proses oksidasi biologis itu pasti bergantung pada oksigen. Dan untuk reaksi oksidasi biasanya di jalur ATP maupun untuk detoksifikasi maupun untuk biosintesis ini pasti melibatkan yang namanya O2. Tetapi ada kalanya O2 ini kan harusnya oksigen dengan dua atom O ya. Tapi ada kalanya atom O-nya itu tunggal ya, ada kalanya atom O-nya itu tunggal, dan akhirnya karena kalau kita bicara atom oksigen atau O2 ada dua O ini, kalau dua O ini dia itu terikat maka dia akan stabil ya. Tapi ketika hanya salah satu saja maka ini biasanya tidak akan stabil dan bersifat radikal ya. Ibaratnya orang yang sudah punya pasangan itu ya biasanya lebih stabil ya hidupnya ya, dibanding yang tidak punya pasangan ya. Tapi nanti ya pas menikah ya pasangannya, bukan sekarang. Jadi begitu ya. Dan kalau kita balik lagi ke materi bahwa sebetulnya ketika ada namanya ROS ini atau spesies dari oksigen yang
bersifat sangat reaktif, maka dia biasanya menjadi oksigen radikal. Kalau dia oksigen radikal, maka yang dirusaknya itu adalah macam-macam ya. Kalau dirusaknya DNA, maka akan bermasalah atau timbul penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan DNA itu sendiri. Kalau yang diganggunya adalah proses dalam metabolisme lipid biasanya terganggu, maka itu menyebabkan penyakit-penyakit seperti hiperlipid atau penyakit-penyakit lain, termasuk juga penumpukan lipid di dalam tubuh. Ketika yang diganggu itu adalah proses dari metabolisme suatu karbohidrat di dalam tubuh manusia, maka nanti akhirnya akan terjadi masalah pada gula ya, biasanya berkaitan dengan penyakit diabetes ya. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya oksigen itu sendiri bisa menjadi masalah bagi manusia ya, makanya kadang disebut sebagai radikal bebas. Salah satunya adalah oksigen itu sendiri ya, atau O radikal bebas atau O yang memiliki satu elektron itu bisa berbahaya. Kapankah O radikal bebas itu timbul? Biasanya akibat dari proses metabolisme yang tidak sempurna. Namanya mesin itu ya, tidak ada yang sempurna dalam bekerja. Jadi makanya akhirnya timbullah yang namanya oksigen yang bersifat sangat reaktif atau ROS ini. Nah terus gimana Pak cara menetralkannya? Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menetralkan dari reaktif oksigen spesies ini. Dan biasanya ROS ini dikategorikan sebagai radikal bebas. Dan kalau kita bicara definisi bahwa radikal bebas adalah senyawa yang mengandung satu elektron, biasanya elektronnya ada di luar orbital. Meskipun tidak selalu O, bisa jadi juga H yang tidak berpasangan itu juga bisa menjadi salah satu radikal bebas. Jadi radikal bebas itu bisa macam-macam senyawanya dan biasanya dia sifatnya reaktif atau mengganggu proses yang lain. Jadi sangat reaktif lalu nempel-nempel ya. Jadi misalnya orangnya sudah berpasangan ya, jadi tiba-tiba ada radikal bebas kan pasti dia mengganggu proses suatu pasangan tersebut ya. Oke. Selanjutnya kita bicara masih tentang ROS, bahwa melalui biasanya sejumlah proses enzimatis. Jadi di tubuh manusia tuh ada namanya proses enzimatis yang mengeliminasi dari ROS tersebut ya. Dan biasanya di tubuh kita kalau ada enzim-enzim misalnya SOD ya, superoksid dismutase, GPX ya, glutathione peroksidase, itu termasuk juga CAT ya, itu juga termasuk sebagai enzim-enzim yang dia berfungsi untuk menetralisir ROS tersebut ya. Dan biasanya ROS sendiri ini bersifat sangat reaktif, maka harus dinetralkan. Tetapi ada kalanya tubuh kita itu tidak bisa menetralkan dia. Mungkin kerja enzimnya ini tidak maksimal, makanya akhirnya kita masuk makanan yang dari luar yang bersifat sebagai antioksidan. Makanya ROS ini atau radikal bebas itu bisa diatasi dengan suatu antioksidan. Antioksidannya apa saja itu kalian bisa pilih ya, mau itu dari konsumsi buah-buahan, mau itu dari konsumsi suplemen antioksidan. Itu tergantung setiap orang, tetapi itu sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau tidak ngapa-ngapain ya, untuk apa ya kita minum antioksidan ya. Dan selanjutnya juga kalau kita bicara tentang balik lagi ke ROS, bahwa memang ROS ini biasanya senyawa yang mudah diubah di dalam sel menjadi sangat reaktif dia. Dan ROS ini biasanya dibentuk oleh reduksi O2, adalah radikal superoksid, bisa jadi O2 minus dia, artinya dia juga kelebihan elektron ya, maupun dia hidrogen peroksida, dan bisa juga dia menjadi radikal hidroksil atau OH yang dia itu mempunyai satu elektron yang tidak berpasangan. Jadi seperti itu. Yang namanya senyawa itu dia biasanya ada elektron yang saling berpasangan ya. Ketika dia hanya sendiri itu dia biasanya akan mencari pasangan, tetapi cara mencarinya itu tidak sesuai dengan yang semestinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke antioksidan. Karena tadi kita bicara tentang ROS ini timbul ketika suatu yang namanya oksidasi biologis tidak berlangsung secara sempurna. Akhirnya timbullah ROS yang bisa menyebabkan dia reaktif ya, dan bersifat radikal terhadap tubuh manusia, dan itu biasanya akan dinetralkan dengan menggunakan yang namanya antioksidan. Kalau bicara antioksidan itu biasanya merupakan substrat yang mampu menghambat atau mencegah terjadinya yang namanya oksidasi. Yang oksidasi di sini maksudnya adalah terjadinya suatu masalah di tubuh kita, bukan oksidasi yang pada keadaan normal.
Dan aktivitas antioksidan ini biasanya bekerja dengan berbagai macam jalur, bisa itu preventif oksidan atau dia sebagai pencegah sebelum timbulnya oksidan yang berbahaya tersebut. Bisa juga dia menghambat jalur-jalur atau chain breaking antioksidan, menghambat jalur yang menyebabkan timbulnya suatu antioksidan. Bisa juga dia bersifat penstabil atau penetral, dia menempel pada oksigen radikal tersebut untuk dia bisa menggandeng oksigen radikal itu untuk menjadi lebih stabil. Sementara dia biasanya bisa menstabilkan dirinya sendiri. Artinya dia semacam penenang ya bagi radikal bebas itu. Ya, dan ini biasanya senyawa-senyawa golongan flavonoid, golongan fenolik itu biasanya punya mekanisme sebagai penstabil. Dan ada beberapa senyawa juga dia yang bersifat sebagai memperbaiki kerusakan jaringan. Biasanya mekanisme-mekanisme perbaikan jaringan ini ada pada obat-obat atau suplemen yang diberikan pada pasien yang mengalami kanker, ya seperti itu. Antioksidan ini juga kita tidak bisa bicara bahwa antioksidan ini selalu dikonsumsi ya. Antioksidan ini bisa bersifat enzimatis, bisa bersifat non-enzimatis. Kalau enzimatis biasanya dia berbentuk sebagai enzim. Saya sudah sebut tadi ada SOD, superoksid dismutase, bisa itu glutathione peroksidase, bisa juga dia katalase. Itu enzimatis, artinya dia bentuknya enzim, dan kalau enzimatis biasanya adanya di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah bisa dia bentuknya non-enzimatis. Kalau non-enzimatis ini bisa dia ada di tubuh kita, bisa juga kita konsumsi dari luar. Misalnya seperti vitamin C, vitamin E, ya terus juga beta karotin, termasuk juga berbagai macam suplemen yang dia mengklaim sebagai antioksidan, maka itu termasuk dalam antioksidan yang non-enzimatis ya. Dan biasanya juga antioksidan ini tidak bekerja sendiri ya, dia bekerja sama untuk bisa menetralkan suatu radikal bebas tersebut. Dan antioksidan di dalam tubuh itu sendiri bisa bersifat endogen maupun bersifat eksogen. Kalau endogen memang dia murni ada di tubuh, kalau dia sifatnya eksogen itu biasanya memang dia dikonsumsi dari luar tubuh kita. Jadi banyak sudah kita bahas terkait dengan oksidasi biologi ya, terkait dengan proses-proses dalam tubuh yang melibatkan oksigen ya, tapi saya bicaranya secara umum karena memang kalau saya bicara secara detail itu tidak akan cukup satu pertemuan ya. Jadi mudah-mudahan pada video rekaman hari ini semuanya bisa memahami terkait dengan proses oksidasi biologis ya. Selain itu juga tadi saya mengkaitkan terkait dengan adanya ROS, itu adalah senyawa yang dihasilkan ketika proses oksidasi biologis itu tidak berlangsung secara sempurna. Tapi tenang, di akhir saya sudah memberikan suatu clue ya, atau suatu kunci dari masalah ROS tersebut. Kuncinya adalah antioksidan ya. Jadi kalian bisa memahami bahwa seperti apa proses dalam tubuh secara singkat ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.